Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita lanjutkan belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Konseling pranikah membekali calon mempelai untuk bisa bersikap dengan tepat dalam pernikahannya kelak. Bersikap tepat kepada pasangannya, bersikap tepat dengan anak-anaknya, bersikap tepat dengan keluarga besarnya, bersikap tepat dengan sosialnya. Konseling pranikah itu penting. Salah satu yang dilakukan pertama kali adalah menyamakan tujuan. Menyamakan tujuan. Kalau kamu ini masih pacaran dan pacarannya serius ya, lebih baik tanyakan dulu sebelum bertemu dengan konselor konseling pranikah. Tanyakan, saling tanya. Kita ini mau nikah nggak? Oh iya dong, aku mencintaimu. Kamu satu-satunya wanita yang aku temukan bisa mengisi kekuranganku. Dan semua gombal yang lain boleh disebutkan. Tapi teruskan dengan pembicaraan. Menurutmu, ngapain ya kita menikah ya? Untuk apa ya kita menikah ya? Maka jawaban dari pacarmu dan kamu itu kemudian bisa didiskusikan dengan baik. Mengapa? Karena itu menyamakan cara pandang, menyamakan persepsi. Menurutmu secara objektif menikah itu untuk apa? Untuk apa? Supaya apa? Tujuannya bisa diketahui bahwa tidak bertentangan. Beberapa kali saya munculkan, seringkali jawaban mengapa menikah adalah ingin bahagia. Nah, kejar bahagianya di mana? Oh, bahagia karena aku seperti orang lain. Punya suami, punya istri, punya anak. Dipandang orang lain aku ini lengkap. Jadi tujuan pernikahanmu hanya untuk dipandang orang lain. Hanya untuk status. Enggak. Bukan. Ya, pokoknya aku bahagia di situ. Aku bahagia. It's okay. Jangan dipaksa, jangan dimarahi. Jangan ribut karena itu. Kemudian kamu ceritakan, menurutmu bahagia itu seperti apa? Berikutnya lagi pertanyaannya kepada pacarmu. Kamu kira-kira punya gambaran nggak keluarga yang baik itu seperti apa? Dari pihak keluargamu, adakah keluarga yang baik? Coba dipikir sebentar. Dan kamu juga cerita, dari pihakku keluarga yang aku mau jadikan teladan atau contoh siapa? Untuk apa bicara soal contoh? Karena kalau seseorang punya gambaran seperti apa keluarga yang diinginkannya, itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Membantu apa, Pak? Membantu membekali dirinya. Nah, repotnya adalah ketika pacarmu ngomong, setelah aku pikir-pikir selama 3 hari 3 malam, ternyata aku tidak punya contoh keluarga yang baik. Aduh, sedih. Lalu papa mamamu menurutmu bagaimana? Tidak bisa dicontoh semuanya. Tapi ada yang baik toh. Oh ya ada. Kemudian dia akan cerita. Dan kamu juga cerita dari pihakmu. Jadi ini bukan merupakan wawancara sepihak. Tapi ini diskusi. Kamu juga cerita, aku punya loh. Cuma apakah itu bisa menjadi contoh ya buat kita ya? Oh siapa? Kamu tahu nggak?
om ini itu. Yang mana ya? Itu masih dari pihak mama, aku kenal seperti ini, kamu pernah ketemu, aku pernah cerita. Oh ya, seperti apa? Maka pembicaraan dalam pacaran kalian itu menjadi pembicaraan yang berbobot, yang bernilai. Jadi, bicarakan. Pertama, tujuannya mau apa? Mau bahagia, oke. Punya contoh enggak? Keluarga yang bahagia itu seperti apa yang ingin diteladani? Berikutnya lagi, ke depannya ini, gambarannya. Kamu kira-kira punya gambaran enggak? Keluarga kita akan seperti apa? Itu akan bagus sekali. Rumah tangga kita akan seperti apa? Lalu mulailah berandai-andai, bermimpi-mimpi. Contoh nih ya, oh aku ingin kita ini punya rumah sendiri. Oke, sepakat nggak? Ya tapi kan rumah sekarang mahal. Ya jangan yang terlalu mewah. Ya pokoknya kecil cukuplah. Lalu mulai bicara, oh yang seperti apa, di mana, oh harganya berapa, gitu. Itu memunculkan impian itu akan membawa dua orang ini memandang dengan jelas masa depannya. Apalagi impian yang dibicarakan. Lalu tanyakan lagi, nanti kita mau anak berapa ya? Oh, aku pengen punya anak 2, aku pengen punya anak 3. Gak ketemu kan? Sudah disepakati aja 2 dulu. Jangan 3 dulu, 2. Kan kalau 3 ini kan 1, 2, 3. Jadi kalau yang pasangannya mengatakan 2 saja, ya sudah, pakai 2 dulu aja. Mengapa Pak? Ya nanti kalau kemudian kebetulan 3 itu nanti. Oke, sepakati dulu aja. Berikutnya apa lagi? Kamu kerja apa? Di awalnya kerja apa? Penghasilannya kira-kira berapa? Nah, kamu kerja atau tidak? Kira-kira duit kita nanti berapa ya? Kira-kira kita ini per bulannya butuh berapa ya? Maka kalau kalian tidak punya gambaran, ya cari tahu. Lihatlah di Google, lihatlah di internet. Biaya rumah tangga muda, wah akan muncul. Diskusikan itu. Pak, saya pengen pacaran seneng-seneng aja kok Pak. Oh ya sudah, kalau begitu, kalau kamu hanya pacaran seneng-seneng saja, saya sarankan, ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu cinta. Mengapa? Ya itu hanya kamu cuma dibuat teman jalan-jalan kok, happy-happy aja, nggak jelas. Berteman aja deh, jangan pacaran terlalu serius untuk pernikahan. Kalau cuma, ya aku hanya mau pacaran aja Pak. Artinya tidak sepakat sebenarnya. Nah sekarang kita lihat lagi, kita lanjut lagi. Tadi bicara soal tujuan pernikahan, mau bahagia-bahagia yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah contoh seperti apa. Contoh keluarga itu seperti apa. Berikutnya adalah nanti kita ini seperti apa ya pernikahannya ya, keluarganya. Pasti menarik untuk dibicarakan. Contohnya, anak kita ini nanti mirip kamu atau aku ya. Wah, itu akan sesuatu yang menarik. Lalu mengatakan, matanya ikut kamu aja gitu. Telinganya ikut aku. Kenapa? Telingamu terlalu kecil. Telingaku kan bagus. Banyak hal lah bisa dibicarakan. Apapun lah itu bebas. Toh impian ke depan. Tapi perhatikan, mengapa Pak Yos ajarkan begitu? Supaya membuat kalian ini berpikir ke depan dan melatih memiliki tujuan bersama. Karena apapun yang kalian bicarakan itu belum tentu sama. Pak, kalau saya Pak, demi cinta saya akan samakan semua dengan dia. Jangan. Kamu jangan mau. Pasanganmu mengatakan, sudah aku nurut saja. Jangan. Mengapa? Karena kalau kamu menikah karena terlalu cinta, akal budimu, logikamu nggak jalan. Jangan. Karena suatu kali ketika cintamu mulai normal, bahkan mulai bertambah lagi apa? Bertambah kurangnya. Pak, bertambah kok kurangnya.
menyusut begitu rupa dengan cepat, maka engkau mulai berpikir secara logis. Jadi kalau umpamanya pacarmu katakan, aku nurut kamu aja, jangan mau. Kenapa? Nanti suatu kali kamu yang salah. Kenapa? Ya karena aku sudah mau begini katanya nurut. Dan kamu disalahkan, kenapa kamu nurut aku? Karena aku punya selera sendiri. Perhatikan. Jadi mengapa bicara pernikahan ke depan? Supaya memiliki pandangan yang sama. Dan itu menarik, dan itu sangat menarik. Berikutnya, apa lagi yang dibicarakan? Saya bebaskan kepada kalian. Mengapa? Karena gambaran berikutnya adalah gambaran kesulitan. Kesulitan yang seperti apa? Saya sarankan ya. Tanyakan kepada pacarmu atau kamu mengatakannya. Kira-kira kesulitan yang akan kita hadapi dalam pernikahan nanti apa ya? Jadi bukan hanya bicara, oh nanti pernikahannya keluarganya seperti ini. Bukan hanya itu. Saya sarankan. Kesulitannya apa ya kelihatannya? Problem kita pertama apa ya? Bicara dengan dewasa, bicara dengan baik. Maka lambat laun kalian akan punya cara pandang yang sama. Lalu tujuan yang sama. Sehingga ketika di dalam konseling pranikah, kamu ini bisa bicara dengan tepat. Kami sudah memiliki kesepakatan, Pak. Kami akan menikah karena kami ini saling membahagiakan. Kami ingin saling membahagiakan. Saling menolong. Saling membantu, Pak. Waduh, bagus sekali. Ini awal yang baik untuk konseling pranikah berikutnya. Perhatikan, cara pandang yang sama, tujuan yang sama. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum sepakat? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.